Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي. أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا للذي عقمي. يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Hadratal ulama wal qurba wa hadratal jamaah Masjid Jami'al Muhajirin yang semoga semua kita diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kita kepada Allah, dan bersama mengawali ngaji subuh pagi ini dengan kita mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terkhusus yang memperjuangkan Masjid Al-Muhajirin ini. Kita berdoa pada Allah untuk anak cucu keturunan kita, semoga semua dijadikan salih salihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki halal barakah. Kita doakan bila ada yang sakit, mungkin jamaah kita, keluarga kita dimanapun berada, atau warga khususnya yang tinggal di perumahan ini yang hari ini sakit, kita doakan semoga sakitnya, penyakitnya disembuhkan oleh Allah. Ala hadiniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi subuh ini kita akan mengkaji doa yang berulang-ulang kita baca di saat istimewa, yaitu salah satu doa yang kita baca dalam sholat kita. Doa ini mengandung
hampir semua keinginan kita, baik keinginan dunia terlebih keinginan akhirat. Doa ini ada di duduk ketika kita duduk di antara dua sujud. Berarti kalau sehari kita sholat wajib 17 rakaat, maka doa ini ya kita baca 17 kali. Belum lagi di qobliyah ba'diyah. Kalau seandainya qobliyah ba'diyah kita komplit, yang muakkad 12. Belum lagi duha, tahajud dan lain-lain, tahiyatul masjid, maka mungkin kalau dihitung-hitung bisa sampai 30 kali, bahkan 50 kali kita mengulang-ulang doa yang ada di duduk di antara dua sujud. Itu ada 8 kalau sholatnya santai. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8. Kalau taraweh yang dibaca berapa? Taraweh kan kalau kita taraweh kan ngikuti jargonnya Pak JK, waktunya pres lebih cepat lebih baik. Pokoknya ukuran standar imam taraweh bagus itu kalau cepet, biar bacaannya kayak Muammar. Tapi kalau lama, kemarin gimana Pak? Aduh jangan diundang lagi lah, lama. Setengah 9 mosok tarawih aja belum witir. Dan memang benar ada hadis riwayatnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ketika sholat kita agak terburu-buru, itu hanya membaca Rabbighfirli 2 kali. Hadisnya sahih riwayat Abu Dawud. Ketika sholat kita kayak semacam tarawih yang nguber cepet itu tadi, Rabbighfirli, dah langsung sujud lagi. Loh seandainya nggak baca pun ya nggak berpengaruh dalam batal dan tidaknya sholat. Itu kalau ditinjau dari sisi fikihnya. Cuma karena sholat itu diantara isinya adalah zikir dan doa, maka ya selayaknya dan seharusnya lah tidak terlewatkan kita memohon pada Allah, karena waktu atau momen terbaik kita ya saat lagi sholat itu. Lah kenapa kita sering terbacanya terburu-buru? Karena ya nggak paham artinya, nggak menghayati. Karena tidak menghayati dan tidak paham itulah kita tidak bisa menemukan, kalau bahasa orang itu katanya nggak bisa resep. Kalau bahasa orang sini apa ya? Nggak kerasa nikmatnya karena tidak menghayati. Sesuatu kalau dihayati itu kerasa nikmatnya. Timbang megang kayu ada benangnya kemudian dicemplungin ke air, tuh ada yang dedet ikan, dedet. Ini kata ahli mancing. Katanya nikmatnya luar biasa. Kata ahli mancing. Kalau kata saya apa nikmatnya? Uang 50.000 tinggal datang ke Kombo, pulang bawa sekilo. Ini mancing katanya kadang ikannya beli dilempar. Udah dapat ikan loh, dilempar. Karena pengen katanya dedet. Lah itu nikmatnya karena dihayati. Lah sholat itu kita kan kadang tidak menghayati sama sekali kok ya. Seperti banyak Allahu Akbar. Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dah, yang penting pokoknya fisiknya kelihatannya sholat. Dalam doa itu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kalau kita baca dalam banyak kitab hadis, memang redaksinya berbeda-beda. Ada sekitar 6 redaksi. Tapi yang versi komplit ini ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Maraqiyul Ubudiyah itu ya 8 itu. Tapi seandainya kurang dari 8, ora apa-apa. Wong versinya banyak. Yang pertama Rabbighfirli, ya Tuhanku ampuni aku. Dan ini doa terbaik, wirid terbaik untuk kita umat akhir zaman. Karena dalam momentum apapun kita ini gampang banget kecemplung dosa. Wong di dalam sholat aja disuruhnya Rabbighfirli ya. Nanti selesai sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, perintahnya
Astaghfirullahaladzim. Kalau diangen-angen, kalau dipikir-pikir, kayaknya itu kalau habis menyelesaikan sesuatu yang baik kan, ya alhamdulillah gitu ya. Lah kok ini perintahnya? Astaghfirullahaladzim. Karena ya tidak menutup kemungkinan saat kita lagi sholat membuat dosa baru. Apalagi kalau maghrib, bocil-bocil banyak, berisiknya nggak ketulungan nih Pak ya. Lah karena yang teriakan ini anaknya tetangga, kita kan kenal banget suaranya Pak. Kita sambil sholat tuh ini. Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, ada bocah lari-larian nabrak pintu. Itu kan si Raka ini kayak anaknya si Joko ini. Bikin masalah aja ini. Awas ntar selesai. Omelin. Tapi bocah sekarang itu cerdas Pak, asal tahiyat akhir bubar. Sama aja di sini di sono sama Pak, di mana-mana sama persis. Asal tahiyat akhir itu udah khusyuk, tenang. Mereka udah nggak ada. Lah di dalam sholat kita ya sempet-sempetnya ngancem mau ngomelin anak orang. Lah makanya selesai sholat langsung Astaghfirullahaladzim. Momentum apa saja gampang banget tuh. Niatnya dari rumah mau ngaji. Lah ya baik ya kelihatannya ya. Begitu sampai di jalan, di perapatan, kadang ketemu anak perawan yang bajunya nanggung. Naik motor di depan kita. Dilihat. Tahu dosa apa enggak ya? Kadang saya berpikir ini musibah apa anugerah. Harusnya ini alhamdulillah apa astagfirullah. Enggak dilihat ya kelihatan. Kalau merem takut nabrak. Yes, di mana-mana potensi dosa itu gampang banget. Di mana-mana apapun profesinya, apapun yang kita jalani, potensi dosa itu gampang banget. Yang jadi pemimpin potensi dosanya yang ngomelin anak buah kadang tanpa dasar. Yang jadi anak buah ngerasani kok Pak ya? Ngomongi marah mulu. Dia enak tinggal nunjuk-nunjuk. Nah, iya, potensi dosa itu gampang banget. Mau jadi ustadz, mau jadi umatnya, mau jadi pemimpin, mau jadi siapa saja, potensi dosa gampang banget. Wong lagi ngaji begini nih, mau siapa aja ya potensi dosa gampang. Yang ustadz kadang ya kesempatan waktu ceramah ya nyindir orang. Yang dituju siapa ya di. Lah yang jadi jamaah, yo pada baik. Begitu duduk begini ngaji ngantuk mending tidur di rumah. Sesama jamaah ngerasani ngomongi jamaah yang lain. Makanya selesai ngaji itu kafaratul majelis. Itu kan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Mohon ampun pada Allah. Wiridan paling bukan paling manjur ya, terbaik untuk umat kita akhir zaman kayak ini ya. Astaghfirullahaladzim. Niatnya baik kayak begini jadi. Makanya dalam doa ini yang pertama kita mohon pada Allah adalah Rabbi firli, ampuni ya Allah. Yang kedua warhamni, sayangi aku, rahmati aku. Itu juga doa terbanyak. Kita mohon pada Allah agar kita ini menjadi umat atau hamba yang disayang. Kalau hamba yang disayang, insya Allah kadang gak perlu meminta udah dikasih. Cuma terkadang kalau yang disayang itu ya dites dulu sayangnya. Kita sayang ke anak, sayang ke cucu yang udah punya cucu, itu kadang ya anak lagi main, kita godain mainannya, kita umpetin, gitu ya. Lah kadang Allah sayangnya kita ya begitu, digodain sama Allah. Usaha lagi bagus-bagus, tahu-tahu blek. Itu ibarat kita sayang sama anak, mainannya kita umpetin. Biar anak itu, bapak, kita ya maksudnya biar begitu, ya Allah. Kalau hidup kok nggak ada mainan diumpetin kayak gitu itu.
Khawatirnya kita itu lupa sama Allah. Kita Pak, kalau lagi jalan nyetir bawa motor kok jalannya mulus, itu sama sekali nggak inget sama Allah. Tapi coba kalau jalan lewat tanggul sono, kublok, ya Allah, jalan begini amat, ya Allah, inget Allah mulu Pak. Lah hidup kita ya begitu, hidup kok mulus, sehat, banyak duit, usaha lancar, itu kadang bisa bangun subuh nggak telat udah alhamdulillah. Tapi kalau usaha lagi kacau, anak sakit, tiba-tiba token bunyi, itu jam 3 udah bangun Pak. Begitu bangun tidur mau susah kepikiran mulu. Ya insya Allah kalau yang imannya lagi baik kan ya langsung ngambil air wudhu, sholat. Begitu sholat tuh ya Allahnya mantep Pak. Ya Allah, listrik bunyi ya Allah. Ini udah tanggal berapa BTN? Tanggal berapa BTN? Pak RW, tanggal berapa Pak RW? Tagihan BTN tanggal berapa? Tanggal 7. Sekarang tanggal berapa ini? 21. Wah masih jauh, aman. Ya Allah. Dengar-dengar di kantor katanya ada pengurangan. Nama saya masuk ya. Ya Allah. Itu mantep Pak ya Allahnya. Cuman Allah itu tanda sayangnya kadang ya begitu. Kita punya anak, kadang lagi mainannya kita umpetin, kita cubit. Lah kadang kita itu dicubit oleh Allah, mainan kita diumpetin sama Allah. Tapi asal nanti begitu kita, ya Allah, insya Allah nanti dibalikin Pak. Cuman kadang ketika kita diuji itu nggak terima. Allah gimana sih? Saya sholat udah, ngaji udah, sedekah udah, mosok usaha saya morat marit. Lah si ono no mabuk mulu, usahanya lancar. Protes sama Allah. Allah tanda sayang itu ya kadang diuji. Semua nabi itu disayang oleh Allah, tapi semuanya nggak ada yang mulus Pak. Nabi Adam pertama ditempatkan di surga diuji sama istrinya. Makanya ada orang kadang ibadahnya tekun diuji sama istrinya. Dikompor-komporin, Bang. Semuanya sih boleh kan, buah yang itu nggak boleh. Coba kayak dikit aja. Lah laki kalau udah digituin kan yuk. Laki itu biar kumisnya baplang kayak apa. Kalau istri udah, Bang. Bang rontok Bang, si itu tuh kan teman sekantor sama abang satu bagian. Mosok dia motornya baru PCX Bang. Mosok kita Supra jadul nggak ganti-ganti Bang. Rontok iman. Lah Nabi Adam dulu, lah kan begitu diuji sama istrinya. Begitu turun ke dunia diuji dengan anaknya, berantem mulu. Sampai akhirnya yang satu dibunuh. Lah maka kita kadang kalau punya anak kok berantem mulu, udah ada contohnya sono. Kemudian Nabi Nuh diuji sama anaknya. Nabi Ibrahim diuji kehidupannya morat marit. Nikah lama nggak punya keturunan. Akhirnya nikah lagi. Jangan ditiru Pak kalau nggak mampu. Kalau contoh Nabi Ibrahim itu nikah lama nggak punya anak, nikah lagi. Lah kalau kita karena takut adopsi ya. Iya kita bukan Nabi yo. Lah diuji dengan keluarganya yo gak gampang ujiannya. Punya anak yang diidam-idamkan sekian tahun, begitu umur falamma balagha ma'ahus sa'ya. Ketika Ismail dalam satu riwayat katanya Ishak wallahu alam. Pokoknya cerita anaknya. Ketika lagi lucu-lucunya yo malah disuruh nyembelih, diuji. Terus Nabi Muhammad yo diuji. Nabi Muhammad yo diuji dengan keluarganya. Ya pernah istrinya diisukan selingkuh. Ya pernah Pak. Nabi loh Pak. Apalagi cuman kita. Lah itu apakah Allah gak sayang? Sayang. Cuman cara menyayangi Allah itu ya sama tadi. Kayak kita nyayangi anak, nyayangi cucu. Ya begitu. Warhamni. Yang ketiga, wajburni. Wajburni ini dalam tafsirnya maknanya banyak. Di antaranya, ya Allah, semoga Engkau sembuhkan luka yang pernah ada dalam diri. Luka maksudnya luka hati Pak, bukan luka fisik, bukan.
Semua kita ini pernah kecewa dengan orang, pernah kecewa dengan keadaan, itu pasti Pak ya, pasti. Tetapi jangan sampai kekecewaan itu berkelanjutan. Kecewa pasti. Kadang apa yang kita usahakan udah mati-matian ternyata gagal. Maka kita mohon pada Allah, wajiburni. Kalau bahasa anak sekarang katanya, ya Allah segera move on ya Allah. Nih, bentar lagi kan pilihan lurah. Ini kan masing-masing pada punya jago kan ya? Enggak sama kan jagoannya? Udah dibela-belain kan kampanye. Ternyata Allah berkehendak lain. Terus biarin. Yang saya kadang agak gedeg itu waktu inget cebong sama kampret itu Pak. Ingat gak Pak? Loh, itu dua calon itu saya yakin udah ngopi bareng, makan bareng, yang di bawah gak move on. Loh, sampai ada majelis taklim bubar gara-gara cebong sama kampret Pak. Loh, saya itu ngajar di satu majelis taklim ibu-ibu Pak. Yang ketuanya ngarahin ke yang satu ngarahin ke ini. Lah ketua itu udah nyediain bis untuk acara kampanye, yang jamaahnya nggak mau nyewa bis sendiri tapi datang ke kampanye lain. Akhirnya majelis taklim bubar. Saya di WA sama salah satu pengurus, bukan ketuanya, Assalamualaikum Pak Ustadz, hari ini sebetulnya jadwal Pak Ustadz ngajar, cuma karena ABC majelis taklim bubar. Padahal yang dibela-belain kayak begitu itu udah ngopi bareng, kalau perlu ya bagi-bagi proyek, bagi-bagi jabatan, yang di bawah berantem aja. Ya Allah, wajiburni ya Allah, segera kasih move on. Lah kalau kita laki-laki biasanya kan berantemnya agak lamaan kalau urusan begitu ya. Itu kita dibikin 5 tahunan. 5 tahunan kan dibikin berantem ya. Ya untung lurah agak lamaan ya. Berapa tahun kalau lurah? 8 tahun, agak lamaan. Jadi berantemnya agak lamaan. Ya Allah, ya Allah. Kalau kita pikir secara akal sehat, kita dapat apa sih? Ya kecuali itu keluarga kita, ya nanti ada harapan nanti dikasih proyek, ada harapan nanti dikasih bagian. Lah keluarga bukan apa-apa, bukan. Cuman timbang dikasih kopi sama rokok, wah berantem sampai sama tetangga nggak akur, sama saudara nggak akur. Ya Allah, nggak move on ini loh. Wong doa yang kita baca itu wajiburni. Kalau kita pernah kecewa itu pasti, tapi segera hilangkan kekecewaan itu. Kecewa sama siapa, sama keadaan itu pasti Pak. Ayat Qur'annya, asa taqrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang hari ini tidak kita sukai, suatu saat menjadi sesuatu yang kita syukuri. Ini contoh kejadian real. Tahun 2014 itu ada calon anggota legislatif DPR pusat, itu kan biayanya nggak sedikit Pak ya. Timnya semuanya, ternyata yang sukses timnya Pak. Lah iya, yang sukses timnya, calonnya gagal. Akhirnya karena gagal udah modal nggak karuan, itu timnya semuanya diomelin, dimarahin semua, marah, keadaan diomelin. Itu warga sono udah saya kasih ini, ternyata suara saya cuma dapat ini. Warga sono udah saya kasih ini, dapatnya cuma segini. Muara nggak ketulungan. 2014. 2 tahun kemudian, temen-temennya yang nyalon dikandangi sama KPK, pakai seragam oranye. Saat itu dia marah-marah. Hari itu dia mengucap Alhamdulillah. Coba kalau saya yang jadi, saya yang dikandangi. Dulu marah-marah, tapi sekarang mengucap Alhamdulillah. Cuman ya prosesnya agak lama tadi, 2 tahun lebih. Yaitu yang syukur Alhamdulillah bisa langsung move on. Ini kadang pendukungnya yang gak move on ini. Ya Alhamdulillah sekarang kampret sama cebong udah gak ada. Tahu ganti apa lagi ya. Wajiburni, itu doa kita. Kita kan yo tadi loh, kita itu nggak pernah kerasa resep karena kadang bacanya yo terus kita nggak
dalemi, nggak kita hayati, maka karena nggak kita hayati ya nggak kerasa nikmatnya tadi. Padahal itu doa yang luar biasa. Siapa sih dalam hidup ini yang nggak pernah kecewa? Nggak ada. Semuanya pernah. Kadang malah kekecewaan itu yang paling berat dari orang terdekat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada satu hadis dalam kitab Mukhtarul Ahadis. Beliau itu memberi nasihat begini, Pak. Ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Cintailah yang pengen kita cintai, tapi jangan berlebihan. Karena yang kita cintai hari ini suatu saat akan berubah menjadi orang yang paling kita benci. Itu Rasulullah nasihatnya begitu. Yo, kita punya pilihan calon lurah, yo silahkan ayo. Yang punya hak pilih, kalau saya belum punya, Pak. KTP-nya masih sono. Ya silahkan, itu hak kok, hak kita. Tapi jangan berlebihan. Haunamma, sederhana saja. Asa ayyakuna baghidaka yaumamma, karena bisa jadi yang kita idolakan saat ini menjadi yang kita benci suatu saat akan datang. Umpama kita dijanjiin, nanti kalau warga sono dapat suara segini, jalan saya keramik. Bukan hanya di aspal, keramik. Nanti janjinya setahun 2 tahun sampai masa jabatan habis kok nggak ada kabar. Itu kan bisa jadi dulu kita yang memperjuangkan kan marah, Pak ya, kecewa. Iya, makanya Rasulullah itu nasihatinya haunamma, sederhana saja. Lah lanjutannya, wa baghidaka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Kalau benci sama orang, ya biasa aja. Karena bisa jadi yang kita benci itu malah yang nolongin kita loh. Yang kita benci saat ini, ketemu orangnya aja kita kalau perlu muka kita buang. Ntar kalau diambil kucing baru tahu rasa. Ternyata dia malah saat kita kepepet dia yang nolong. Lah kalau gitu kan iya, umpama. Tapi biasanya laki kalau nggak seneng sama orang sih nggak lama ya. Ini padahal kalau saya sampaikan ke majelis taklim ibu-ibu, hati-hati Bu. Kalau musuhan sama orang biasanya yang betah kan ibu-ibu ya. Sampai diwarisin ke anak lo musuhan itu. Awas lo kalau kamu seneng sama anaknya ono. Enggak saya ridhoi, enggak saya izini. Lah anak Pak kalau udah kadung seneng, rela apa namanya? Kawin lari. Apa bisa kawin lari ya? Nanti ujung-ujungnya kayak Tuan Takur. Tuan Takur itu musuhan kayak apa? Akhirnya karena anaknya saling cinta, akhirnya di pelaminan kan jejer berdua. Lah begitu jejer berdua, kalau orang yang tahu itu dulunya musuhan, sambil kondangan salamkan, jeje jadi besan nih. Lah iya makanya kalau seneng sama orang ya biasa aja, kalau nggak suka sama orang biasa aja. Biar cepat move on. Kasus mutilasi yang sampai sadis itu pelakunya orang dekat, nggak ada orang jauh, Pak. Yang kasus Rian Jombang dulu ya, yang dibunuh berapa orang, itu kan orang dekat semua, nggak ada orang jauh. Nah makanya doanya wajiburni, segera move on. Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni. Ya Allah, angkatlah derajatku. Orang diangkat derajatnya itu dengan berbagai macam sebab. Ada sebab karena ilmunya, ada sebab karena perilaku akhlaknya, ada sebab karena hartanya, ada sebab ya karena jabatannya. Tinggal mana antara ini yang bertahan lebih lama. Kalau karena jabatan, kalau jadi lurah ya cuma berapa tahun? 6 tahun? 8. Kalau jadi anggota dewan ya 5 tahun. Kalau jadi RW berapa tahun Pak RW? Iya, nanti takutnya begitu udah ya ada yang dihormati karena perilakunya. Ada orang itu dihormati karena harta bendanya. Orang kalau banyak duit Pak, ininya manjur Pak. Ini Pak. Sakti ini Pak. Tinggal jajalan semua Pak, pakai remote ini. Coba ininya orang kismin, nunjuk-nunjuk ditampol. Apa? Sakti. Lah kita mohon pada Allah,
Ya terserah Allah lah. Allah memantaskan kita ini dihormati di apanya. Ya kalau memang berduit enggak, pejabat enggak, orang pinter enggak. Ya paling dari enggak perilaku kita, akhlak kita. Lah kalau Allah udah ngangkat, siapa yang bisa nurunin? Enggak ada. Seluruh dunia memuliakan dia, tapi kalau Allah menghinakan jadi hina. Atau sebaliknya, kalau Allah sudah menghinakan, atau sebaliknya, Allah sudah memuliakan, seluruh dunia menghinakan, tetap mulia. Dalam ayat yang sering dipakai untuk zikir, Pak, tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah itu akan meninggikan derajat siapa yang dikehendaki, tapi juga akan menjatuhkan siapa yang dikehendaki. Zaman dulu, Pak, orang nggak ada ngira Pak Harto itu bisa jatuh loh, Pak. Semua lini dikuasai sama Pak Harto. Oh, sampai duit aja gambarnya dia loh, Pak. Tapi siapa nyangka begitu Pak Harto jatuh. Itu kan saya sekolah lulus SMA Alia itu tahun 99, Pak. Kan disuruh bikin buku agenda, nama, alamat, tokoh idola. Loh, saya tokoh idola saya tulis Pak Harto, diedit, Pak. Diedit sama ketua OSIS-nya. Jangan Pak Harto. Ganti siapa kek? Wah, enggak, saya tetap Pak Harto. Zaman itu loh, Pak. Kalau Allah mau menurunkan derajatnya, biar saat itu semua lini dikuasai, turun. Tapi kalau Allah mau ngangkat, yes, nggak ada yang bisa ngalang-alang. Lah, masalah Allah mengangkat derajat itu nggak peduli dari siapa. Dari kalangan darah biru, tapi kalau Allah menghendaki turun, ya turun. Lahir di keluarga Nabi, diasuh oleh Nabi, tapi ternyata lahirnya Kan'an. Ada yang diasuh oleh Fir'aun, dikasih makan ya pakai duitnya Fir'aun. Tapi nyata begitu gede jadinya Nabi Musa. Makanya ya nggak bisa ada jaminan anaknya siapa. Makanya bisa jadi anaknya ustadz jadi copet, anaknya copet jadi. Nah, iya wes begitu, Pak. Nah iya, bapaknya punya kontrakan sekelurahan, bisa jadi anaknya ngontrak. Atau sebaliknya, dulu bapaknya jadi kontraktor Pak Joko, ngontrak sono pindah lagi, ngontrak sono pindah lagi, kan kontraktor namanya kan. Anaknya dikehendaki oleh Allah rezekinya gampang. Bapaknya untuk nulis namanya aja nggak bisa. Anaknya dikaruniai oleh Allah ya akademiknya bagus. Itu kalau Allah menghendaki. Maka nggak ada nggak boleh kita pesimis bahwa kita terlahir dari keluarga ini. Nggak. Dari siapapun kalau Allah menghendaki, tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Kalau Allah mau ngangkat, diangkat oleh Allah. Tapi kalau Allah menjatuhkan, jatuh. Bapaknya profesor, ini kisah real, Pak. Anaknya lulus SMP aja pontang-panting, Pak. Yang bapaknya itu sampai nego ke sono. Akhirnya lulus dengan, kalau orang Jawa diseret. Bapaknya profesor. Anaknya ya berantem sono kemari narkoba, ya Allah. Bapaknya profesor. Yes, makanya yo kita tidak boleh merasa aman karena saya punya aset di sono. Belum tentu itu nyampe ke anak. Contoh kasus udah banyak. Kita nggak boleh merasa pesimis kalau kita dalam keadaan, mohon maaf, segala keterbatasan. Wong nyatanya ada Nabi Musa yang tumbuh kembang di keluarga Fir'aun, ada Kan'an yang lahir tumbuh kembang di keluarga Nabi. Bahkan orang-orang yang sangat memusuhi Rasulullah itu kan sangat terkenal. Ya Allah berkehendak putra-putranya justru malah menjadi pembela Rasulullah. Ada namanya Walid bin Mughirah. Itu orang yang menyebabkan sampai turunnya surah Yasin. Karena dia ketika mendengar Rasulullah sering bercerita tentang akhirat, dia itu bawa pacul kuburan digali. Muhammad, ini dia tinggal berulang begini apa ya bisa hidup. Langsung turun surah Yasin. Tapi lahir punya anak laki-laki namanya Khalid bin Walid. Tokoh panglima perang yang dalam sejarah belum pernah terkalahkan.
Ada As bin Wa'il yang selalu menghina Rasulullah, katanya nggak punya anak laki-laki sampai dewasa, maka disebutnya abtar. Turunnya ayat inna a'toina kal kausar. Akhirnya punya anak namanya Amr bin As yang jadi gubernur Mesir, yang membangun peradaban Islam di Mesir pertama. Dan masih banyak lagi. Yang paling ini Abu Jahal, paling terkenal Pak ya, Abu Jahal. Makanya sejahat-jahatnya orang sekarang kalau dibilang oh marah, marah, yakin marah. Itu punya anak laki-laki, ya pembela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ya tadi saya bilang anaknya Ustaz bisa jadi copet, anaknya copet bisa jadi Ustaz. Fir'aun kurang ajarnya, naudzubillah lah ya. Siapapun orang kalau pokoknya akhlaknya nggak bagus sama sekali, kalau dia dibilang keturunan Fir'aun, yakin marah, marah ya. Loh, tapi nyatanya Nabi Musa malah hidup di lingkungan itu. Makanya ya banyak ada orang yang hidup di lingkungan pesantren tapi begitu keluar naudzubillah. Ada yang hidup di kelurahan, mohon maaf ya, lokalisasi. Tapi nyatanya ya malah jadi orang alim. Makanya ya warfa'ni. Doa kita ya Allah, angkatlah derajatku. Allah yang paling tahu lewat jalur mana. Ya syukur-syukur ya pinter iya, kaya iya, pejabat iya, akhlak bagus iya, tapi kok kayaknya makhluk langka yang begini ya. Kadang alim pinter tapi melarat. Lah iya, makhluk langka ya ada, saya yakin ada, cuman entah di mana lah Pak, yakin ada. Ya yang penting warfa'ni, ya Allah jangan kau hinakan aku. Artinya angkatlah derajatku. Engkau yang maha tahu lewat jalur mana, terserah Allah. Itu doa baru 4 ya Pak. Sisanya harus kapan-kapan lah ya. Yo nafsu itu udah nunggu kok. Kontraknya itu cuman lanjut kayak kang parkir aja lanjut. Yus kapan-kapan lah kalau inget ya. Nyuruh-nyuruh Ustaz kualat. Yus gak usah lama-lama ngaji mah, pokoknya kapan-kapan sambung lagi gitu. Sinetron itu Pak, kalau lagi seru-serunya langsung bersambung gitu. Itu taktiknya biar nonton lagi. Wallahu a'lam bishawab.